Helda, silakan. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, sekali lagi kami naikkan puji syukur kepadamu Tuhan, di mana Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk berkumpul walaupun hanya melalui Zoom, untuk bersama-sama belajar tentang firman Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kiranya Engkau sendiri tambahkan kekuatan hikmat-Mu kepada Pak Hengki. Pakai dia dengan lebih lagi luar biasa. Roh Tuhan menaungi dia, memimpin dia dan menuntun dia. Kami juga berdoa bagi setiap kami yang berada di Zoom. Kiranya Engkau juga melalui Zoom, Engkau juga mau supaya setiap kami yang ikut, kami dapat lebih lagi mengenal di Kau. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu selanjutnya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Oke, terima kasih Bu Helda. Sama-sama. Oke, baik. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita untuk kita masuk ke dalam kitab berikutnya. Kita hampir selesai dengan seri kita dalam kitab Nabi-Nabi kecil ini. Kita masuk dalam hari ini kitab Hagai. Dan kitab Hagai ini terdiri dari dua pasal dan tidak terlalu sulit untuk kita pelajari. Ya, saya harap pembahasan melalui Hagai ini bisa juga lebih relevan bagi kita semua. Nah, pertama-tama kalau kita berbicara mengenai Hagai, dibandingkan dengan kitab nabi-nabi kecil lainnya atau para nabi lainnya itu, eh, sebagaimana biasanya kan kita banyak tidak tahu ya mereka itu kapan bernubuat, persisnya, eh, tahunnya saja tuh seringkali kita tuh mesti nebak. Kita berusaha untuk mencari tahu melalui berbagai indikasi yang mereka berikan di dalam tulisan mereka. Tapi Hagai ini gampang sekali ya. Karena Hagai dia memberitahukan kepada kita pada waktu kapan dia mulai berbicara. Dalam pasal 1 ayat 1 dia mengatakan pada tahun kedua zaman Raja Darius dalam bulan yang keenam pada hari pertama bulan itu ya. Nah, kita dulu sudah pernah menyinggung bahwa kalender atau tahun itu seringkali mempergunakan raja. Ya, jadi tahun baru itu seringkali berubah-berubah. Jadi umum sekali, lazim sekali pada waktu itu, di mana tahun itu berdasarkan siapa yang sementara memerintah. Nah, Hagai di sini memberitahukan kepada kita dia bernubuat atau dia berbicara memberikan firman Tuhan ini pada tahun yang kedua. Dia bukan saja kasih tahunnya, tapi dia kasih bulannya, bulan keenam, dan kemudian pada hari pertama dalam bulan itu. Kalau pakai istilah kita sekarang, tanggal 1 bulan 6, kemudian tahun 2. Tahun 2 itu adalah tahun kedua dari pemerintahan Raja Darius. Nah, sarjana Alkitab mencoba mencari tahu dan mencocokkan itu kira-kira kalau tanggal kita sekarang itu adalah 29 Agustus tahun 520 sebelum Masehi. Ya. Jadi 2024 tambah 520. Itu pada waktu itu Hagai menulis atau Hagai mendapatkan firman Tuhan. Nah, pada waktu itu orang-orang Yahudi sudah pulang dari pembuangan di Babel, ya. Mereka sudah pulang lebih dari 10 tahun. Mereka dibuang setelah di Babel 70 tahun, kemudian terjadi pergantian pemerintahan, Babel yang menawan mereka itu kemudian dihancurkan dan kemudian wilayahnya diambil dan Raja Darius waktu itu mengizinkan orang-orang yang dibuang, yang dibawa ke Babel untuk pulang ke negara mereka masing-masing. Nah, orang-orang Yahudi ini kemudian mereka pulang dan peristiwa ini terjadi. Mereka pulang waktu itu tahun 520 ya. Dan mereka kemudian mereka pulang waktu itu tahun 538 ya. Dan karena firman Tuhan ini datang kepada Hagai tahun 520 ya, itu mereka sudah 18 tahun pulang ke Yerusalem. Nah, kita tahu bahwa waktu mereka pulang, salah satu hal yang mereka mau lakukan itu adalah membangun tembok. Selain membangun tembok, itu dibicarakan dalam kitab Nehemia, mereka juga mengalami masalah yang lain, yaitu orang-orang muda yang pulang bersama-sama dan mereka pada waktu itu sudah tidak mengerti lagi bahasa Yahudi, tidak mengerti lagi bahasa Aram, bahasa Ibrani yang dipakai pada waktu itu. Di dalam kitab Esra, kita kemudian melihat pertama kali mereka mempergunakan penerjemah.
untuk menerjemahkan apa yang diajarkan. Dan kemudian yang ketiga yang mereka mau lakukan pada waktu itu adalah membangun kembali bait suci. Nah, kalau kita melihat di dalam kitab Esra, kita tahu bahwa mereka itu mengalami kesulitan. Ya, Esra pasal yang keempat, ayat yang kedua itu memberikan kepada kita gambaran mengenai halangan, mengenai tantangan yang mereka hadapi ketika itu. Di Nehemia kita tahu waktu mereka mau membangun tembok, mereka itu dilarang. Mereka itu dicegat. Mereka itu mengalami berbagai ejekan. Nah, di dalam kitab Esra, kita diberitakan bahwa mereka menolak untuk gereja dibangun. Nah, Esra pasal 4 ayat 24 mengatakan, pada waktu itu terhentilah pekerjaan membangun rumah Allah yang di Yerusalem dan tetap terhenti sampai tahun yang kedua zaman pemerintahan zaman pemerintahan Darius, raja negeri Persia. Ya, jadi kita lihat di sini ada kecocokan, ya, ada kecocokan antara apa yang dikatakan oleh Hagai dan kemudian apa yang diungkapkan oleh Esra. Nah, saudara-saudara sekalian, di sini kita melihat bahwa orang-orang Yahudi pada waktu itu memang awalnya mereka mau membangun bait Allah, tetapi kemudian karena mengalami tantangan, mereka selalu kemudian tunda, 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 dan akhirnya bait Allah itu tidak dibangun lagi, dan kemudian Hagai diberikan perintah dari Tuhan untuk berbicara kepada umat Israel. Nah, itu yang kita lihat di dalam pasal 1, ya, di mana Tuhan memberikan teguran kepada orang-orang Israel karena mereka selalu mengatakan, kapan kalau ditanya, kapan mau membangun bait Allah? Mereka selalu mengatakan, ya tunggu, belum waktunya, belum waktunya. Maka firman Tuhan datang kepada mereka dan berkata, bangsa ini berkata, sekarang belum waktunya untuk membangun kembali firman Tuhan. Maka datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Hagai bunyinya. Apakah sudah waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik, sedang rumah ini tetap menjadi reruntuhan? Nah, di sini kita melihat satu fenomena, yaitu orang-orang Yahudi yang merupakan milik Tuhan, mereka mulai melalaikan tanggung jawab mereka kepada Tuhan. Mereka mulai melupakan hubungan mereka dengan Tuhan, mereka mulai bisa dikatakan menyepelekan pembangunan bait suci yang seharusnya menjadi sesuatu yang mereka pusatkan, yang mereka utamakan. Nah, yang menjadi prinsip di sini adalah bahwa mereka seharusnya menjadikan Tuhan itu sebagai pusat di dalam kehidupan mereka, ya, pusat dalam kehidupan mereka. Nah, karena mereka tidak berlaku demikian, Tuhan mengatakan di dalam ayat yang kelima, oleh sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam, ya. Satu hal yang saya mau angkat kepada kita untuk kita lihat di sini. Berkali-kali di sini ketika Tuhan berbicara kepada orang-orang Israel, Tuhan mempergunakan istilah Tuhan semesta alam. Dan ini merupakan satu istilah yang penting karena di sini Tuhan mau memperlihatkan kepada mereka bahwa Dia yang berkuasa untuk memberkati mereka. Segala sesuatu yang dikerjakan oleh orang-orang Yahudi pada waktu itu, mereka bekerja keras, tapi rupanya di dalam ayat 6, kamu menabur banyak, tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan, tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum, tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian, tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlubang. Nah, perhatikan kembali. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Kali yang kedua dia katakan, perhatikanlah keadaanmu. Kenapa pekerjaan mereka, kehidupan mereka tidak ada berkat? Kenapa mereka bekerja membanting tulang dan hasilnya mereka tidak bisa nikmati? Tuhan katakan, coba refleksi, coba pikirkan, coba renungkan. Itu terjadi kenapa? Karena kamu tidak membangun rumahku. Dengan kata lain, mereka tidak mengutamakan Tuhan. Nah, bagian ini mengajarkan pada kita, ketika kita mengutamakan Tuhan, Tuhan itu akan memberkati kita. Dan caranya, orang-orang Yahudi pada waktu itu, caranya mereka mengutamakan Tuhan, itu simpel sekali. Yaitu dengan mengutamakan pembangunan kembali bait Allah.
tempat di mana Allah itu menyatakan kehadirannya. Ya, nah di sini juga kita lihat satu hal ya. Mungkin ada pertanyaan, kenapa Tuhan menganggap begitu penting untuk membangun kembali bait Allah? Isunya itu bukan soal bait Allahnya. Isunya itu bukan bangunannya secara fisik. Yang menjadi isu pada waktu itu adalah cara hidup mereka. Mereka menganggap pembangunan bait Allah itu bukan sesuatu yang penting. Dengan kata lain, mereka melihat hubungan mereka dengan Tuhan itu bukan sesuatu yang mereka mau utamakan, bukan sesuatu yang penting. Makanya Tuhan kemudian mengingatkan mereka, kamu kerja keras, kamu membanting tulan, kamu pikir, oh saya akan kerja lebih dulu, setelah kerja baru kemudian saya kasih kepada Tuhan. Tuhan katakan terbalik, kerja untuk Tuhan, habis itu Tuhan akan memberkati untuk apa yang mereka kerjakan. Nah, itu Hagai secara umum. Sekarang kita melihat outline-nya, melihat garis besar dari kitab Hagai, ya. Nah, bagian pertama dari Hagai itu di pasal 1. Itu merupakan satu panggilan, satu seruan untuk membangun kembali bait suci. Itu mulai dari ayat 1 sampai dengan ayat 15 dari pasal 1, ya. Nah, itu bisa dibagi dalam beberapa hal. Kita lihat di dalam ayat 2 sampai ayat yang keempat, ini masalahnya adalah orang-orang Yahudi, mereka lebih memprioritaskan diri sendiri. Mereka tidak memperdulikan Tuhan, mereka lebih mementingkan diri sendiri. Dan kemudian di dalam ayat yang ke-5 sampai 11, di situ kita melihat Tuhan memanggil mereka untuk membangun kembali bait suci itu. Yang tadi kita baca baca beberapa hal, ya. Uh, ayat 8, jadi naiklah ke gunung, bawalah kayu, bangunlah rumah itu, maka aku akan berkenan kepadanya dan menyatakan kemuliaanku di situ. Nah, di sini alasan yang diberikan mengapa Tuhan ngotot untuk mereka membangun bait suci. Bukan karena dia dibatasi oleh tempat, tetapi karena dengan demikian umat Tuhan itu punya satu pusat, punya satu fokus dalam mereka menyembah Tuhan, dalam mereka beribadah kepada Tuhan. Ya, panggilan Tuhan kepada mereka untuk membangun kembali bait suci, ya. Dan kemudian di dalam bagian terakhir mulai dari ayat 12 kita melihat respon dari umat Tuhan. Lalu Serubabel bin Sealtiel dan Yosua bin Yosadak imam besar dan selebihnya dari bangsa itu mendengarkan suara Tuhan Allah mereka, ya. Dan juga perkataan Nabi Hagai sesuai dengan apa yang disuruhkan kepadanya oleh Tuhan Allah mereka, lalu takutlah bangsa itu kepada Tuhan. Maka berkatalah Hagai, utusan Tuhan itu menurut pesan Tuhan kepada bangsa itu demikian. Aku ini menyertai kamu demikian firman Tuhan. Lalu ayat 12, lalu maka datanglah mereka, lalu melakukan pekerjaan pembangunan rumah Tuhan, Tuhan semesta alam, Allah mereka. Ya. Nah, di sini kita melihat mereka berespon, pembangunan dimulai. Nah, pasal yang kedua membawa kita kepada bagian yang lain. Pasal kedua kita bisa katakan ini merupakan satu janji berkat Tuhan kepada umatnya. Dimulai dengan di dalam ayat 1 sampai dan ayat yang ke-6, di mana Tuhan berjanji untuk menyertai mereka. Ya. Katakanlah kepada Serubabel bin Sealtiel bupati Yehuda dan kepada Yosua bin Yosadak imam besar dan kepada selebihnya bangsa itu demikian. Masih adakah di antara kamu dan seterusnya? Kemudian ayat-ayat berikutnya, ayat yang kelima, kita lihat di dalam bagian bawah dari ayat yang kelima. Hai segala rakyat negeri, demikianlah firman Tuhan, bekerjalah sebab aku ini menyertai kamu. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Sesuai dengan janji yang telah kuikat dengan kamu waktu kamu keluar dari Mesir, dan rohku tetap tinggal di tengah-tengahmu. Janganlah takut. Bagian yang kedua ini, pasal 2 ini berbicara mengenai penyertaan Tuhan. Tuhan berjanji akan menyertai mereka, Tuhan berjanji akan tinggal tengah-tengah mereka, Tuhan berjanji akan bersama-sama dengan mereka. Kemudian mulai dari ayat yang ketujuh sampai dengan ayat yang ke-10, di sini Tuhan memberitahukan mengenai kemuliaan yang akan datang. Jadi setelah mereka membangun bait Allah itu, bait Allah itu barangkali kemegahannya, kebagusannya itu tidak seperti yang mereka masih ingat waktu zaman Salomo. Bait Allah yang bagus sekali, bait Allah yang megah sekali.
Tapi Tuhan katakan, sekalipun itu sederhana, aku akan menyatakan kemuliaanku di dalam bait suci dan melalui bait suci itu. Dan bukan hanya itu saja. Mulai dari ayat yang 7 sampai ayat yang ke-10, dia berjanji bahwa dia akan membawa kemuliaan secara sosial. Bait Allah itu kemuliaan secara sosial di tengah-tengah bangsa-bangsa yang lain. Dikatakan, aku akan membawa bangsa-bangsa lain, dan ayat yang ke-8, aku akan menggoncangkan segala bangsa, sehingga barang yang indah-indah kepunyaan segala bangsa datang mengalir, maka aku akan memenuhi rumah ini dengan kemegahan. Dan dia menjanji kepada mereka, dia meyakinkan mereka, kepunyaankulah perak dan kepunyaankulah emas, demikianlah firman Tuhan. Adapun rumah ini, rumah bait Allah yang mereka sementara bangun, kemegahannya yang nanti, yang kemudian akan melebihi kemegahannya yang semula. Firman Tuhan semesta alam, dia di tempat ini aku akan memberikan damai sejahtera. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Nah, saudara lihat di sini, Tuhan berjanji ketika bait Allah ini selesai dibangun, dia akan menggerakkan bangsa-bangsa lain untuk datang untuk membuat rumah Tuhan ini bukan hanya menjadi tempat ibadah daripada orang Yahudi, tetapi menjadi tempat fokus dari seluruh bangsa, seluruh dunia. Lihat kembali di depan. Di dalam pasal 2 bagian pertama dari pasal yang kedua, di mana dikatakan Tuhan akan menyatakan kemuliaannya di tengah-tengah rumah ini. Tuhan akan menyatakan kehadirannya. Bagi orang Yahudi, mereka mengerti ini. Mereka melihat ini dan mereka tahu, ya. Bait Allah adalah tempat di mana Tuhan hadir, lambang kehadiran Tuhan. Itu secara spiritual bagi mereka. Tetapi secara sosial, mereka merasa ini tidak ada apa-apanya. Terlalu sederhana, terlalu simple, terlalu tidak ada artinya. Apalagi dibandingkan dengan bait Allah yang didirikan pada zaman Salomo. Tuhan katakan jangan khawatir. Itu bagian saya. Kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Bayangkan, mereka ini adalah bangsa yang baru pulang dari pembuangan. Mereka ini orang-orang yang miskin. Mereka pulang berusaha membangun kembali negara mereka, berusaha membangun kembali kehidupan mereka. Baru 18 tahun. Mereka tidak banyak yang mereka punya. Jadi mereka ketika membangun bait Allah itu mereka sederhana sekali, dan mungkin itu menjadi salah satu alasan bagi mereka mengatakan, untuk apa kita bangun? Simple sekali. Tapi Tuhan katakan, asal kamu bersedia taat kepadaku, kamu bersedia mendahulukan aku, jangan khawatir soal itu. Saya yang akan menggerakkan bangsa-bangsa lain dan membawa apa yang dipunyai oleh bangsa-bangsa itu ke sini, dan dikatakan kemegahan rumah ini akan lebih daripada kemegahan rumah yang sebelumnya. Secara sosial, Tuhan akan meningkatkan, akan menaikkan derajat daripada rumah Tuhan ini. Nah, di dalam ayat 10 sampai dengan ayat ke-15, kita melihat ada semacam masalah. Mulai dari ayat 10 sampai ayat ke-15, atau ayat 11 sampai ayat yang ke-15 ya sebetulnya. 11 sampai 15 di situ kita melihat bahwa ada masalah, yaitu ternyata orang-orang yang melayani itu tidak sesuai cara hidupnya. Mereka tidak hidup dengan suci. Mereka membangun rumah Tuhan, mereka melayani Tuhan, tetapi cara hidup mereka tidak sesuai dengan panggilan mereka. Ini menjadi isu, ya, menjadi isu, menjadi masalah pada waktu itu, dan kemudian mereka ditegur. Nah, ayat yang ke-16, ya, mulai dari ayat yang ke-16 dan seterusnya, di situ memberitahukan bahwa berkat itu akan dibawa, akan dihasilkan kepada mereka. 16 sampai 23. Berkat itu akan eh, berkat itu akan dicurahkan, berkat itu akan dibagikan kepada mereka, sehingga mereka itu bisa menarik orang-orang yang ada di sekitar mereka untuk kemudian datang, apa namanya, untuk kemudian menarik bangsa-bangsa yang lain. Oke, saya berhenti sebentar, ini lagi ada masalah dengan beberapa rekan sebentar. Oke. Oke, sudah beres. Nah, sekarang kita lanjut kepada bagian berikutnya, ya.
Kita lanjut pada bagian berikutnya, kita bicara mengenai apa yang menjadi pelajaran dari kitab Hagai. Ya, ada tiga hal yang secara cepat saya ingin angkat kepada kita. Nomor satu, Hagai itu mengajar kita untuk memprioritaskan pekerjaan Tuhan. Ya, Hagai mengajar kita bahwa kita perlu mendahulukan Tuhan di dalam kehidupan kita. Mengikuti Tuhan, melayani Tuhan bukan kalau posisi kita, status kita, keadaan kita sudah nyaman, urusan kita semua sudah beres, baru kita kemudian melayani Tuhan, baru kemudian kita mengikuti Tuhan. Tidak. Justru sebaliknya. Tuhan itu harus nomor satu, Tuhan itu harus lebih dahulu, yang lainnya kemudian itu menjadi pekerjaan Tuhan. Ya, saya kadang-kadang suka bilang begini. Kita kadang-kadang suka terbalik. Kita pikir semua ini adalah kita punya. Ini pekerjaan saya, ini rumah saya, ini keluarga saya, ini karir saya, ini apa ya, penghasilan saya, ini adalah sekolah saya, ini adalah cita-cita saya. Salah. Kalau kita mau berlaku seperti itu, kehidupan kita tuh akan sulit, kehidupan kita akan terbatas. Karena kenapa? Kemampuan kita untuk menggapai apa yang kita mau menjadi cita-cita kita, itu barangkali tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Ya, tadi waktu sebelum acara kita mulai, saya bicara dengan beberapa beberapa teman yang saya sudah kenal, dan kita bernostalgia. Kita bisa ada sebagaimana kita ada hari ini. Kalau bukan Tuhan yang bekerja, kita nggak pernah kebayang, nggak pernah mimpi bahwa kita akan ada sebagaimana kita ada sekarang. Jadi kalau kita, karena apa yang kita punya sekarang ini jauh melampaui dari apa yang kita bisa bayangkan. Jangankan dibilang ngebayangkan, mimpi aja barangkali nggak pernah mimpi untuk bisa seperti ini, ya kan? Nah, terbalik. Yang kita lihat yang diajarkan oleh Alkitab adalah kita perlu mendahulukan Tuhan, kita perlu menomorsatukan Tuhan, kita mengurusi pekerjaan Tuhan, dan ketika kita mengurusi pekerjaan Tuhan, Tuhan mengurusi pekerjaan kita. Saudara lihat di situ. Kita mengurus apa yang diinginkan oleh Tuhan. Kita mengikuti Tuhan. Nah, ketika kita mengikuti Tuhan, kita menjadi tanggung jawab dari Tuhan. Tuhan yang akan memelihara kita, Tuhan yang akan mencukupi kita, Tuhan yang akan memberikan kepada kita apa yang kita perlukan untuk melakukan apa yang menjadi pekerjaannya. Siklusnya itu selalu di situ. Hagai di sini mengajar kepada kita bahwa kita perlu mendahulukan Tuhan dalam segala sesuatu di dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita terbalik. Tuhan itu menjadi sisa-sisanya. Yang kedua, Hagai mengajar kepada kita bahwa Tuhan itu memelihara orang-orang yang bersandar kepada Dia. Tuhan berkali-kali berkata kepada mereka, jangan khawatir, bagaimana kamu akan membangun rumah ini, bagaimana kamu akan membawa kemegahan kepada rumah ini, itu urusanku. Yang penting kamu adalah kamu lakukan. Yang Tuhan mau dari kita, Tuhan mau dari saya dan saudara adalah kita taat, kita setia, kita mengikuti Dia. Kalau kita taat, kita setia kepada Tuhan, Tuhan akan memelihara kita. Dan di dalam Matius pasal 6 kan jelas sekali dikatakan di situ. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, ya kan? Sesudah itu, maka semua yang kita perlukan Tuhan akan berikan kepada kita. Bagian sebelumnya itu bicara mengenai jangan khawatir apa yang mau dimakan, apa yang diminum, apa yang kita pakai. Karena semua itu dikatakan akan disediakan oleh Tuhan untuk orang-orang yang mengasihi Dia. Saudara-saudara, di sini kita diajar bahwa ketika kita bersandar kepada Tuhan, ketika kita setia kepada Tuhan, ketika kita bersetia mendahulukan Tuhan, Tuhan tidak akan pernah mengecewakan kita. Saya berani mengatakan, saudara, di dalam kehidupan saya belum pernah melihat orang yang setia sama Tuhan yang ditinggalkan oleh Tuhan. Saya salah satunya. Saya salah satunya, saudara. Saya bisa ada sebagaimana saya ada sekarang. Kalau bukan karena berkat Tuhan, saya secara manusia tidak akan pernah bisa seperti di mana saya ada sekarang. Saya nggak pernah rencana mau ke luar negeri untuk sekolah.
Saya tidak pernah rencana bilang mau tinggal di luar negeri. Saya tidak pernah rencana untuk melakukan apa yang saya lakukan sekarang. Semua ini kalau bukan karena pekerjaan Tuhan, karena bukan campur tangan Tuhan, tidak mungkin terjadi. Beberapa saudara yang saya kenal, saudara, itu pengalaman yang sama. Ada sebuah lagu yang saya suka. Francisca Battistelli dia mengatakan dia lagunya itu ngomong kepada Tuhan, write your story in my life. Hidupku ini adalah tempat di mana Tuhan itu untuk menyatakan ceritanya, untuk menyatakan kisahnya, untuk menyatakan kebesarannya. Kita dalam bahasa Inggris kadang-kadang kita ngomong begini, history, sejarah is his story. Ya. History is his story. Sejarah itu adalah ceritanya Tuhan. Kehidupan kita itu adalah tempat di mana Tuhan itu menorehkan, menuliskan ceritanya, menuliskan sejarahnya. Dan sejarah Tuhan itu nggak pernah hal sepele. Sejarah Tuhan selalu merupakan hal yang besar. Tuhan pasti memelihara saudara kalau saudara bersedia mendahulukan dia. Dan yang ketiga, ketika kita mau melayani Tuhan, kita harus sadar, hidup kita harus merupakan satu kehidupan yang suci. Pelayanan itu bukan untuk orang yang mau hidup dengan seenaknya, hidup dengan semau-maunya. Pelayanan, namanya saja kita melayani Tuhan, saudara. Kita bukan melayani orang sembarangan. Saudara yang bekerja, saudara tahu sekali hal itu. Ya. Kita bekerja, kita menyesuaikan kan nada kita, kecepatan kita, apa yang kita lakukan, kita sesuaikan dengan gaya kita, itu sesuaikan dengan bos kita. Ya kan? Kita mengikuti Tuhan juga seperti itu. Kalau kita mau melayani Tuhan, saudara, bagaimana mungkin kita melayani Tuhan dengan kehidupan yang kacau balau? Di mana orang tidak bisa melihat Tuhan di dalam kehidupan kita. Ingat di dalam pasal yang kedua di situ dikatakan Tuhan akan menyatakan kemuliaannya di dalam rumah yang dibangun itu. Orang akan tertarik, orang akan datang karena kenapa? Bukan karena melihat bangunannya indah, orang akan tertarik karena mereka melihat Tuhan hadir, Tuhan bekerja di dalamnya. Kehidupan kita juga seperti itu. Nah, sekarang saya ingin mengajak kita untuk memikirkan, membahas beberapa hal, ya. Sekarang tiba giliran saudara untuk berbicara, ya. Saya akan matikan rekamannya.